Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Amelia Roza. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, program studi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 18065017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komponen elektronika. Yang pertama, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering juga disebut dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah yang pertama resistor yang nilainya tetap, yang kedua resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Yang ketiga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC atau Positive Temperature Coefficient dan NTC atau Negative Temperature Coefficient. Gambar dan simbol resistor. Ini namanya yaitu resistor nilai tetap dengan simbol seperti ini. Ini namanya variabel resistor dengan simbolnya seperti ini. Ini namanya LDR atau Light Dependent Resistor dengan simbolnya seperti ini. Dan ini namanya termistor, NTC atau PTC, dan simbolnya seperti ini. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad atau F. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap, tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator atau ELKO, dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Gambar dan simbol kapasitornya. Ini namanya kapasitor biasa atau non-polaritas dengan simbol seperti ini. Ini namanya kapasitor elektrolit atau memiliki polaritas, yaitu positif dan negatif. Dan simbolnya seperti ini. Dan ini namanya kapasitor variabel atau variabel kapasitor dengan simbol seperti ini. Yang ketiga, induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tunnel untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah induktor yang nilainya tetap, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan koil variabel. Gambar dan simbol induktor. Ini namanya induktor nilai tetap dengan simbol seperti ini. Ini namanya induktor variabel atau variabel koil dengan simbol seperti ini. Yang keempat, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan
fungsi dioda terdiri dari: yang pertama, dioda biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi untuk penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus searah atau DC. Yang kedua, dioda Zener atau Zener dioda yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Yang ketiga, light atau light emitting diode atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat, dioda foto atau fotodioda, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang kelima, dioda Schottky atau SCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang keenam, dioda laser atau laser dioda, yaitu dioda yang dapat memancar cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Gambar dan simbol dioda. Ini namanya dioda penyearah dengan simbol seperti ini. Ini dioda Zener dengan simbol seperti ini. Ini LED atau LED, light emitting diode dengan simbol seperti ini. Ini dioda foto dengan simbol seperti ini. Ini SCR atau Silicon Control Rectifier dengan simbol seperti ini. Ini dioda laser atau laser diode dengan simbol seperti ini. Yang kelima, transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki, yaitu base atau basis, emitor atau E, dan kolektor atau K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. PNP itu yaitu positif negatif positif, dan NPN yaitu negatif positif negatif. UJT atau Uni-Junction Transistor, FET atau Field Effect Transistor, dan MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor FET juga merupakan keluarga dari transistor. Gambar dan simbol transistor. Ini namanya resistor dan ini simbolnya. Ini yang tipe NPN dan ini tipe PNP. Yang kelima, IC atau Integrated Circuit. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC atau Integrated Circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau Electrostatic Discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada seluruh komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Gambar dan simbol IC. Ini gambarnya dan ini simbolnya. Selanjutnya, saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Gambar dan simbol saklar atau switch. Ini gambarnya dan ini simbolnya. Komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif dan komponen pasif adalah dua jenis komponen elektronika yang selalu ada dalam setiap rangkaian elektronika. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika, yang dapat menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik, serta dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Gambar komponen aktif. Maksudnya contoh komponen aktif adalah yang pertama, transistor. Merupakan komponen elektronika dengan 3 elektrode yang berfungsi sebagai penguat atau saklar. Jika sebagai penguat, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik. Dalam hal ini, inputnya dimasukkan ke titik B dan outputnya diambil dari titik A. Yang B-nya dioda.
adalah komponen elektronika dengan dua elektrode yang dapat dipakai untuk mengarahkan sinyal listrik sehingga termasuk komponen aktif, yang C-nya LED atau light emitting diode. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka LED atau LED tersebut akan menyala. Jadi LED termasuk komponen aktif karena dapat mengubah suatu bentuk energi listrik menjadi bentuk lainnya atau cahaya. Komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik sehingga tidak bisa menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Contoh komponen pasif adalah yang A. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik. Karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Yang B. Kapasitor adalah merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan medan listrik, dapat juga berfungsi untuk memblokir arus DC dan meneruskan arus AC. Karena tidak dapat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk lainnya, maka kapasitor termasuk komponen pasif. Yang C. Induktor adalah termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal maupun mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Bagi arus DC, induktor bersifat mengalirkannya, tetapi bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Kedua jenis komponen ini hampir selalu digunakan bersama-sama kecuali dalam rangkaian-rangkaian pasif yang hanya memakai komponen-komponen pasif saja. Sedangkan komponen IC atau Integrated Circuit adalah gabungan dari komponen aktif dan komponen pasif yang disusun menjadi sebuah rangkaian elektronika dan kemudian diperkecil ukuran fisiknya. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang jenis-jenis komponen elektronika. Mungkin teman-teman lain lebih memahami, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.